Selamat datang dalam acara presentasi research paper pada siang hari ini. Nama saya adalah Michael Fernando Nitama, izin diri sebagai moderator pada acara presentasi pada kali ini, bersama dengan teman saya James Aryana Raharja sebagai noturasi. Para hadirin sekalian, presentasi research paper pada siang hari ini akan diuji oleh Bapak Agus Darwanto sebagai penguji materi dan juga Bapak Pradipta Adi Nugroho sebagai penguji bahasa. Pemateri pada siang hari ini adalah Jason Ricardo Opi, Nicholas Orotodan, dan juga Queen Angelo Mulai Siotang dengan tajuk pengaruh penggunaan lensa Fresnel dan air dingin terhadap daya output panel surya. Hadirin sekalian, susunan acara selanjutnya akan diikuti oleh presentasi selama 20 menit oleh pemateri, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit, sesi tanya jawab oleh penguji bahasa selama 8 menit, dan juga sesi tanya jawab oleh audiens selama 10 menit. Lalu dilanjutkan dengan pemberian tanggapan, saran, apresiasi dari orang tua wali peserta didik selama 5 menit. Selanjutnya kepada pemateri, waktu dan tempatnya saya persilakan. Selamat siang menjelang sore, hadirin sekalian, Bapak Guru Penguji, Pak Agus Darwanto dan Pak Dita, serta moderator. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu diri kalian masing-masing supaya dapat menyaksikan RP yang kami buat. Penelitian ini yang kami presentasikan pada hari ini merupakan hasil dari kerja keras kami selama beberapa bulan. Penelitian kami berjudul pengaruh penggunaan lensa Fresnel dan air dingin terhadap daya output panel surya. Perkenalkan, kelompok kami, kelompok RP yang jelas, dimulai dari saya, manajemen bahasa dari 12 IPA 5, nomor absen 24. Saya Jason Ricardo Opi dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 15. Dan saya Nicholas Orotodan dari 12 IPA 5, nomor absen 20. Jadi pada siang ini kami akan presentasikan yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dasar teori. Kemudian metodologi, yakni berisikan jenis dan variabel penelitian, desain penelitian, alat dan bahan, metode pengumpulan dan analisis data, dan cara kerja. Kemudian ada hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Jadi pada bagian latar belakang, tentu saja ketika seorang peneliti ingin melakukan penelitian, dia tidak langsung mengetahui apa yang terjadi. Jadi langkah-langkah awal yang kami lakukan adalah mencari informasi mengenai beberapa masalah dan isu yang tengah terjadi di kondisi global saat ini. Informasi tersebut kami dapatkan melalui berita, media sosial, dan sumber lainnya. Satu isu yang menjadi mencolok bagi kami adalah permasalahan tentang energi. Secara garis besar, energi dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama adalah energi terbarukan, dan kategori kedua adalah energi tak terbarukan. Sesuai dengan namanya, energi tak terbarukan adalah energi yang sumbernya pada suatu saat nanti akan habis jika kita menggunakannya secara terus-menerus. Energi tak terbarukan tampil di seluruh kehidupan kita dalam bentuk mungkin bensin yang terbuat dari minyak bumi, dan juga ada gas alam dan batu bara. Sementara energi terbarukan adalah energi yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena dapat diperbarui dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan energi tak terbarukan. Penelitian kami ini berfokus pada energi terbarukan. Energi terbarukan sudah mulai diwujudkan di kehidupan modern saat ini dalam bentuk pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, dan bahkan tenaga nuklir. Pada penelitian kami, energi terbarukan yang menjadi fokus adalah pembangkit listrik tenaga surya, atau khususnya solar panel. Mengapa kita memilih solar panel sebagai objek penelitian kami? Kami memilih solar panel karena bagi kami solar panel dapat dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara khatulistiwa yang berarti sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari. Namun, meskipun dapat dimanfaatkan secara maksimal, tetapi dari panel surya itu sendiri tetap masih ada kekurangan, yakni efisiensi dari panel surya yang tergolong sangat rendah, yaitu 23%. Ini berarti hanya 0,23 bagian dari daya input yang dapat juga menjadi daya listrik oleh panel surya.
Karena efisiensi yang sangat rendah, maka kelompok kami berupaya untuk meningkatkan efisiensi tersebut. Cara kami ingin meningkatkannya adalah dengan penggunaan lensa Fresnel dan pemanfaatan LED. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk meningkatkan daya output dari panel surya. Adapun rumusan masalah kelompok kami sebagai berikut. Berapa peningkatan daya keluaran dari panel surya yang diberi air dingin dengan yang tidak diberi air dingin? Yang kedua, berapa peningkatan daya keluaran panel surya yang dilengkapi dengan lensa Fresnel dibandingkan dengan tanpa lensa Fresnel? Yang ketiga, berapa peningkatan daya keluaran dari panel surya yang dilengkapi dengan lensa Fresnel dan diberi air dingin dibandingkan dengan hanya dilengkapi oleh lensa Fresnel? Dasar teori yang kami gunakan di penelitian kami ada 3. Yang pertama adalah efek fotolistrik, yang kedua pengaruh intensitas cahaya, dan yang ketiga adalah pengaruh suhu. Efek fotolistrik adalah fenomena fisis berupa dihasilkannya tegangan listrik karena suatu bahan semikonduktor terpaparkan oleh sinar pada frekuensi tertentu. Kemudian pengaruh intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya naik, maka arus dan tegangan listrik yang dihasilkan oleh panel surya pun naik, sehingga daya pun ikut naik. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh suhu. Perubahan suhu mempengaruhi band gap dari panel surya. Band gap adalah energi minimum yang dibutuhkan supaya suatu elektron tereksitasi. Melalui perubahan suhu, kami ingin mendekati band gap yang optimal. Semakin dekat dengan band gap optimal, maka efisiensi dari panel surya meningkat. Sekian dari bagian pendahuluan. Sekarang saya mempersilahkan teman saya Jason Opi untuk mempresentasikan metode. Baik, terima kasih Quinn. Sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian metodologi. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian kami ini bersifat eksperimental kuantitatif yang menguji pengaruh lensa Fresnel dan air dingin terhadap daya output dari panel surya. Ada beberapa variabel dalam penelitian kami. Yang pertama, variabel kontrol. Dalam variabel kontrol terdapat intensitas cahaya dan panel surya. Yang artinya, pada penelitian ini, intensitas cahaya tidak akan diubah-ubah atau konstan untuk setiap perlakuan dan menggunakan panel surya dengan jenis yang sama. Lalu ada variabel bebas. Dalam variabel bebas terdapat lensa Fresnel dan air dingin. Di sini kami akan menggunakan air dingin dengan suhu yang spesifik, yaitu 13 derajat Celcius. Dan terakhir, ada variabel terikat. Dalam variabel terikat terdapat arus dan tegangan listrik yang akan kami ukur menggunakan alat ukur berupa multimeter. Oke, lanjut ke bagian desain penelitian. Untuk menguji pengaruh lensa Fresnel dan air dingin terhadap daya output dari panel surya, kami membuat sebuah rancangan alat yang dapat membantu jalannya penelitian kami, yang pastinya tidak akan mengubah atau mempengaruhi variabel-variabel yang sudah kami tetapkan. Yang pertama, kami akan membuat box yang telah dilapisi oleh cat berwarna hitam. Hal ini kami lakukan agar tidak ada cahaya yang masuk ke dalam dan mempengaruhi arus dan tegangan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Lalu, panel surya akan diletakkan di dalam box berwarna hitam ini dan ditutup kembali dengan box lainnya yang sudah juga dicat berwarna hitam. Bagian atas dari box penutup akan kami lubangi. Hal ini kami lakukan untuk menaruh lampu yang akan berguna sebagai sumber cahaya kami. Di dalamnya juga terdapat pipa untuk kami menyalurkan air dingin. Berikut merupakan alat dan bahan yang akan kami gunakan. Yang pertama, ada lensa Fresnel berbahan PVC atau polyvinyl chloride. Lalu ada pipa, lampu LED floodlight dengan daya 100 watt, panel surya dengan semikonduktor berbahan silikon polikristalin, kontainer plastik, botol plastik, multimeter, penampung air, dan cat hitam. Berikut merupakan langkah-langkah yang kami lakukan dalam penelitian ini.
Yang pertama, kami akan membuat rancangan alat yang sudah digunakan, berupa box yang telah dilapisi berwarna hitam ini, yang akan menjadi tempat bagi variabel kontrol kami. Lalu yang kedua, kami akan mendinginkan air hingga suhunya mencapai 13 derajat Celcius. Lalu, lensa Fresnel akan dipasang pada bagian depan lampu. Hal ini kami lakukan agar cahaya yang dipancarkan dapat terfokuskan kepada panel surya. Untuk langkah ketiga, kami melakukannya seperti ini. Ini lensa Fresnel yang kami letakkan di sini, dan di atasnya lampu. Lalu, panel surya akan diberikan 3 perlakuan yang berbeda. Yang pertama, hanya menggunakan lensa Fresnel saja, air dingin saja, dan yang terakhir, gabungan antara lensa Fresnel dan air dingin. Masing-masing perlakuan akan kami ukur arus dan tegangan listrik yang dihasilkan menggunakan alat bantu multimeter. Lalu, percobaan ini akan diulangi sebanyak 5 kali agar data yang didapatkan lebih akurat. Baik. Terakhir ada metode analisis data. Metode analisis data yang kami gunakan adalah analisis data kuantitatif secara komparasi. Artinya, data-data yang sudah kami dapatkan sebelumnya akan dibandingkan dengan data kontrol untuk mencari besar peningkatan daya output dari panel surya. Berikut merupakan rumus yang kami gunakan untuk mencari daya output. Daya sama dengan tegangan yang dihasilkan dikali arus yang keluar. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Nick. Baik, terima kasih Jason. Sekarang saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan. Nah, berikut merupakan tabel hasil dari penelitian kami. Pada tegangan dan arus itu kami ukur 5 kali pengulangan dan kemudian kami rata-ratakan sehingga jadi hasil seperti ini. Untuk daya, kami menggunakan formulasi yang telah dijelaskan oleh Jason, menggunakan tegangan dan arus yang telah diukur. Kemudian kami juga mengukur ketidakpastian yang dari pengukuran kami. Terlihat bahwa dari masing-masing perlakuan terdapat peningkatan dari sisi tegangan, arus, dan daya. Nah, mungkin kalau dalam bentuk tabel agak sulit untuk dibaca ya. Maka dari itu kami sajikan dalam bentuk grafik. Perlu diingat bahwa peningkatan ini, yang ada di bawah ini merupakan perbandingan antara perlakuan dengan kondisi kontrolnya. Dapat dilihat bahwa penggunaan air dingin dengan suhu 13 derajat dapat meningkatkan tegangan listrik sebesar 1,71% dan juga arus listrik sebesar 2,12%. Untuk lensa Fresnel, perlakuan ini ternyata memberikan peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan air dingin saja, yaitu dengan sebesar 4,75% untuk tegangan listrik dan juga 4,26% untuk arus listrik. Pada saat kedua perlakuan tersebut digabung, akan dihasilkan peningkatan sebesar 7,03% untuk tegangan listrik dan juga 6,38% untuk arus listrik. Nah, dari tegangan dan arus yang sudah diukur, kami konversikan ke dalam daya. Terlihat bahwa dalam perlakuan air dingin dengan suhu 13 derajat terdapat peningkatan daya sebesar 4,05%, sedangkan untuk lensa Fresnel saja terdapat peningkatan sebesar 9,31%. Terlihat bahwa lensa Fresnel ternyata lebih berpengaruh ya, daripada air dingin, tapi dua-duanya tetap berpengaruh juga terhadap output. Dan ketika kedua variabel tersebut digabungkan, maka hasil akhirnya adalah terdapat peningkatan daya sebesar 14,17%. Nah, di sini mungkin ada yang penasaran kenapa hal tersebut bisa terjadi. Sekarang saya akan membahas dari segi intensitas cahaya terlebih dahulu. Pada saat kami menggunakan lensa Fresnel, terdapat akan menghasilkan peningkatan intensitas cahaya dari lampu. Pada saat cahaya
mengenai panel surya, akan terjadi efek fotolistrik sehingga terjadinya arus listrik pada sekitar dalam panel suryanya. Nah, penggunaan lensa Fresnel ini sendiri meningkatkan intensitas cahaya, lalu meningkatkan aktivitas dari arus listrik tersebut, sehingga meningkatkan arus listrik yang dihasilkan. Perlu diingat bahwa relasi antara arus listrik dengan tegangan listrik itu linear ya. Jadi ketika arus listrik meningkat, maka tegangan akan meningkat. Kemudian saya akan membahas untuk dari segi suhu. Penurunan suhu meningkatkan value dari band gap yang dimiliki oleh silikon. Silikon memiliki band gap sebesar 1,1 elektron volt, dan untuk mencapai efisiensi teoritis maksimum pada panel surya dibutuhkan band gap sebesar 1,34 elektron volt. Dan penurunan suhu ini sendiri itu meningkatkan value dari band gap tersebut, sehingga band gap yang dimiliki oleh silikon ini akan meningkat menuju titik maksimum tersebut. Kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian yang telah kami lakukan adalah intensitas cahaya dan penurunan suhu berpengaruh positif terhadap peningkatan daya output panel surya. Dan pada akhirnya kami mendapatkan peningkatan daya output sebesar 14,17% dari kedua perlakuan, yaitu lensa Fresnel dengan air dingin dengan suhu 13 derajat. Saran. Kami pada penelitian kali ini menggunakan panel surya dengan bahan silikon. Sangat disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan panel surya dengan bahan semikonduktor lain, dengan tujuan untuk memverifikasi apakah penurunan suhu dan peningkatan intensitas cahaya sendiri dapat mempengaruhi daya output dari panel surya berjenis lain. Kemudian pada penelitian kami hanya menggunakan suhu air dingin dengan suhu 13 derajat. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan untuk mengubah variasi suhu agar dapat ditemukan titik maksimum atau optimal dari penurunan suhu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengukur besar intensitas cahaya yang dihasilkan oleh lampu. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami sertakan dalam penelitian kami. Baik, terima kasih para audiens, guru penguji Pak Agus Jarwanto dan Pak Dipta, moderator dan notulen, karena telah menyaksikan presentasi dari kelompok RP16. Terima kasih kelompok research paper yang sudah melakukan presentasi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit kepada Bapak Agus Jarwanto. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator, terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir, dan tentu pada Kanisial dan istimewa presenter yang sudah menyajikan hasil risetnya. Saya mengapresiasi atas kerja keras kalian yang sungguh luar biasa, dan sekarang juga menyajikan bentuk real dari apa yang Anda kerjakan. Saya pertama-tama mengoreksi moderator supaya nanti ke depannya menggunakan bahasa yang baik ya, mohon maaf. Waktu dan tempat bukan dipersilahkan, yang dipersilahkan itu orang ya, bukan tempat dan waktu. Waktu dan tempatnya diberikan karena yang punya kuasa di sini kan kamu moderator ya. Oke ya, catatan untuk moderator. Baik, yang pertama saya ingin menanyakan kepada presenter atau researcher belia ini ya, researcher kelasnya ya. Bagaimana mempertahankan suhu 13 derajatnya? Silakan langsung dijawab, ditanggapi dulu. Bagaimana mempertahankan itu? Baik,
sebenarnya air yang kami telah dinginkan itu langsung kami ukur, kemudian langsung kami gunakan dalam prakteknya. Jadi interval waktu antara dia kami alirkan itu tidak terlalu lama, tidak lama bahkan. Oke. Sungguh pun tidak terlalu lama, ini menjadi kurang valid ya, jika ada jeda waktu, maka tentu perlu dipikirkan untuk depannya kalau memang ini akan dilanjutkan gitu ya, barangkali untuk kelas 10-11 yang mana mempertahankan suhu yang 13 derajat Celcius itu. Dan tentu juga menjadi pertanyaan, kenapa mesti 13? Ini kan angka yang gitulah ya, mungkin kurang hoki atau apa. Tapi di sini hoki banget kamu ya, karena bagus saksian yang kalian berikan dari grafik itu tidak ada koreksi. Untuk saya melihat sudah bagus penyajian grafiknya. Tapi kembali tadi ke angka 13, kenapa 13, lalu bagaimana mempertahankan, termasuk juga ketika melakukan penyinaran itu berapa lama, atau seketika disinari lalu seketika itu juga diukur, dan bagaimana mengukurnya juga, kan ada di dalam box itu ininya, panel suryanya. Tolong dijelaskan dulu. Mungkin saya bisa menanggapi untuk yang mengapa 13 derajat Celcius dulu ya Pak. Ya. Oke, dari beberapa penelitian relevan yang telah kami baca, selama suhunya itu di bawah 19 derajat Celcius, maka band gap ini dapat meningkat, value dari band gap dapat meningkat. Jadi tidak ada alasan khusus yang benar-benar mengapa 13 derajat Celcius. Selama itu di bawah 19 derajat Celcius, maka band gap dapat meningkat sehingga bisa dibilang dayanya akan tetap meningkat. Jadi bagian dari pembatasan risetmu ya. Oke, lalu yang berikutnya saya koreksi di halaman 6, penyajian hasil dalam tabel. Anda menyebut soal prosentase itu dari mana, dan juga berikutnya adalah bagaimana menuliskan angka penting. Itu saya kira dipengaruhi juga, jumlah angka penting dipengaruhi oleh ketidaktelitian. Jadi persentase ini kan menyebut toleransi atau ketidaktelitiannya ya. Itu catatan supaya diperhatikan mengenai penulisan angka penting. Tidak semua angka dituliskan tentunya sesuai aturan angka penting. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi soal grafik sudah oke banget. Saya baru nemu ini dari yang sudah saya uji, grafiknya sesuai kaidah, title, sumbu X, sumbu Y atau sumbu vertikal, sumbu horizontalnya sudah diberikan. Saya kira bagus, dengan satuannya juga. Lalu pertanyaan, panel surya itu menggunakan prinsip efek fotolistrik ya. Nah ini kan orang tua juga belum tentu tahu nih efek fotolistrik ini apa ya kan. Silahkan dijelaskan sedikit prinsip efek fotolistrik itu seperti apa, silakan. Jadi di dalam panel surya ini tuh ada bahan yang namanya semikonduktor. Nah, bahan semikonduktor ini tuh yang bisa dibilang yang membuat panel surya ini bisa menghasilkan listrik. Nah, cara menghasilkan listriknya itu menggunakan fenomena yang namanya efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik itu adalah fenomena fisis ketika bahan semikonduktornya ini yang ada di dalam panel surya terkena sinar.
dengan frekuensi tertentu, dan frekuensi tersebut itu harus melewati yang namanya frekuensi ambang. Jadi ketika melewati frekuensi ambang, nanti di bahan semikonduktor ada yang namanya elektron. Elektron inilah yang kemudian dilepasin oleh bahan semikonduktor ketika terpapar oleh sinar yang melebihi frekuensi ambang. Aliran elektron inilah yang akhirnya menghasilkan listrik yang bisa digunakan melalui pemanfaatan panas. Silakan. Baik, sangat tepat. Ya, bagus. Pertanyaan berikutnya adalah untuk efek fotolistrik itu arusnya dipengaruhi oleh frekuensi atau intensitas. Besarnya arus, tadi kan diukur arusnya, tegangannya gitu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh besaran fisika intensitas atau frekuensi. Silakan dijawab dulu. Yuk, siapa saja boleh menjelaskan. Jadi yang mempengaruhi arus listrik itu intensitas cahaya. Kenapa bukan frekuensi? Anda bisa masukkan. Dan terakhir, kalian nyoba ini langsung berhasil enggak? Langsung berhasil? Langsung berhasil. Wih, luar biasa. Apa refleksimu atas RP ini? Dan Mungkin mulai dari saya. ya, Sebenarnya refleksinya saya sih singkat-singkat aja. Pertama mungkin dari aspek conscience. Jadi melalui proses formasi Canisius ya, salah satunya RP ini, saya menjadi belajar untuk membagi waktu saya itu dengan lebih. Dan juga saya selain belajar membagi waktu, saya juga untuk belajar untuk mengorbankan hal-hal yang mungkin saya sukai, misalkan bermain ataupun ya cuma tidur-tiduran. Sehingga saya pun bisa menjadi lebih efektif, dan dengan lebih efektif saya pun bisa dibilang lebih produktif dalam memanfaatkan waktu yang saya punya. Kemudian saya juga berkembang dalam aspek compassion. Jadi sebenarnya ini yang agak unik dari kelompok kami ini, kita bertiga tuh rumahnya lumayan jauh-jauhan. Sebenarnya khususnya saya sih. Mereka ini berdua di BSD, saya rumahnya di Bekasi. Jadi saya pun bertekad ya, meskipun rumah saya jauh, saya tuh tetap pengen memberikan dampak lah, maksudnya dampak yang setara lah untuk mereka. Oleh karena itu, meskipun saya cuma sekali-sekali ke BSD untuk melakukan percobaan, saya berusaha semaksimal mungkin supaya dalam waktu yang singkat tersebut kita bisa menyelesaikan proses RP ini supaya kita pun bisa tuntas ya dalam menyelesaikan RP dan bisa lulus dari Canisius. Itu saja dari saya. bukannya kamu juga BSD juga? Nah, saya di Bekasi, Pak. Maksudnya Bekasi sono dikit. Mungkin saja dari saya, bisa dibilang penelitian ini tuh mengajarkan saya atau meningkatkan salah satu nilai yang diajarkan oleh College Canisius, yaitu nilai kompetensi. Kompetensi dan penelitian saya ini sangat diuji ya dalam tahunan penelitian ini. Kalau ada error sedikit saja, mungkin bisa dibilang penelitian kami ini tidak berhasil. Namun kalau bagi saya, yang paling penting dan hal yang paling berharga yang saya dapatkan dari penelitian ini tuh nilai kerjasama. Tanpa kerjasama dari kami bertiga, gak mungkin penelitian ini tuh bisa selesai. Walaupun memang di awal-awal penelitian kami banyak terdapat kendala. Pas itu tuh lagi masa-masanya di mana kami sibuk-sibuknya dengan mendaftar ke universitas yang pengen kami masuki. Jadi saya sangat bangga dan bersyukur bisa memiliki dua rekan ini yang dapat membantu saya menyelesaikan penelitian ini. Sekian Pak dari saya. Oke, jadi dalam proses menyelesaikan RP ini kadang membuat saya stres. Itu masalah utamanya.
Kenapa stres? Ya, saya dituntut untuk kami dituntut untuk mempelajari materi baru seperti band gap. Itu kan nggak pernah ya diajarin di sekolah. Nah, jadi pertama stres, terus kedua belum application buat universitas, makin stres lagi, belum ulangan, makin parah lah. Jadi di sini saya belajar betapa pentingnya untuk mengalokasikan waktu dengan benar agar saya dapat menyelesaikan seluruh hal tersebut. Terus pas itu yang di rumah, sebenarnya pada saat praktek itu kami pertama kali coba langsung berhasil, tapi untuk merancang ini itu berkali-kali gitu. Untungnya ya prakteknya bisa langsung berhasil gitu ya. Dan hal yang paling berharga saya dapatkan dari research paper ini ya seperti tadi, kerjasama itu merupakan kunci untuk menyelesaikan RPS ini sendiri. Karena tanpa rekan-rekan saya yakin RP ini pasti gagal. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup moderator, terima kasih. Terima kasih Bapak Agus Jarwanto dan Bapak Edi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji bahasa selama 8 menit kepada Bapak Dita, Bapak Kita. Waktu dan tempatnya saya beri. Baik, terima kasih. Pertama-tama kembali saya mengapresiasi usaha kerja keras teman-teman, dan di sini saya percaya bahwa hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Dengan refleksi teman-teman yang sudah saya sampaikan, saya setuju dan sepakat dengan pendapat Pak Agus bahwa ini salah satu baru pertama kali setelah saya menguji sebanyak 4 research paper yang menurut saya paling sesuai dengan ketentuan penelitian ilmiah. Yang pertama, karena saya menguji bahasa, saya mau memberikan masukan, pendapat, tanggapan atas presentasi teman-teman. Saya suka gaya bahasa teman-teman, saya suka kosakata yang teman-teman gunakan ya, dalam mempresentasikan hasil penelitian teman-teman. Bagaimana cara teman-teman memposisikan diri ketika berada di depan audiens, itu saya rasa sudah cukup baik, dan tolong ini menjadi modal buat teman-teman ke depan ya, karena masih banyak tantangan-tantangan lagi ke depan, terutama di perkuliahan, karena nanti kalian mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri, tidak mungkin lagi bertiga, atau kecuali kalau teman-teman penelitian payung. Nah, itu modal yang baik buat teman-teman ke depannya, tapi tidak mungkin kalau saya tidak memberikan masukan ya, terkait naskah sekarang. Saya mau cerita sedikit begini teman-teman. Kekhawatiran saya sebenarnya dengan research paper di College Canisius ini dengan tidak didasari dengan format penelitian secara utuh atau tesis. Karena kalau langsung loncat ke jurnal, langsung dengan format jurnal yang kita buat, baik teman-teman di kelas 7 sampai 9 ataupun kelas 12, itu agak ngeri ketika kita tidak tahu dulu dasarnya bahwa untuk melakukan penelitian itu harus seperti apa. Dan itu kasus banyak terjadi di kelas 9. Saya itu khawatir sekali, resah sekali, terutama kami sebagai guru bahasa yang paham penulisan penelitian ilmiah itu seperti apa ketika dari yang misalnya skripsi atau tesis dikonversi ke dalam bentuk jurnal. Tapi teman-teman bisa menunjukkan bahwa kalian bisa. Benar-benar saya membaca jurnal teman-teman ini, kekhawatiran saya itu nggak ada sama sekali di jurnal. Ya, saya melihat dari pendahuluan itu teman-teman jelas memaparkan latar belakangnya apa urgensinya, apa problem yang ada di dalam kehidupan nyata. Kemudian sampai pada akhirnya teman-teman merumuskan masalah dengan juga didasari teori-teori yang digunakan. Semua yang dicantumkan, yang dikutip di sini ada di daftar pustaka. Itu kan sudah sangat banyak. Banyak yang tadi sebelum kalian mereka mengutip lebih dari 10 teori tapi nggak ada semua di daftar pustaka. Itu kan bahaya karena itu bisa termasuk ke dalam plagiasi. Tapi teman-teman tadi saya cek semua satu-satu kutipannya. Oh ini ada, itu baik sekali.
Ya. Terus dari metode, kemudian kita lanjut ke metode. Satu-satunya dari 4 kelompok yang sudah saya uji, baru kalian yang menemukan. Jenis penelitian dijelaskan, desain penelitian dijelaskan, baik variabel penelitian, dan yang paling penting, paling sering lupa adalah metode pengumpulan data dan metode analisis data. Atau kalau di dalam tesis kita menyebutnya sebenarnya teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Baru jurnal ini yang saya lihat teman-teman menuliskan secara langsung. Ini sangat baik. Baik. Teknik pengumpulan datanya dijelaskan, bahkan rumus yang teman-teman gunakan untuk menganalisis datanya itu juga teman-teman hafalkan. Itu sangat baik. Hanya dari bagian pertama atau subbab pertama sampai dengan subbab kedua, pendahuluan sampai metode itu masih ada beberapa kesalahan penulisan, ya. Oh sorry, cukup di abstrak saja. Ya. Di abstrak itu abstrak yang bahasa Indonesia, ingat belum menjorok ke dalam. Terus ini karena harus disempurnakan gitu ya, biar lebih baik lagi. Kata kunci dan cukup dicetak tebal, itu saja. Kesalahan-kesalahan lainnya nggak ada. Nah, yang masih bisa disempurnakan adalah dalam hasil pembahasan, mendeskripsikan tabel. Baik bila sebelum teman-teman menjelaskan bahwa ini tabel ini menjelaskan tentang apa, itu tabel 3.1, itu kalimat awalnya begini dulu. Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa, kan itu enak. Jadi pembaca itu, oh ini tahu, ini deskripsinya tabel 3.1. Begitu pula yang grafik. Setelah grafik, itu kan teman-teman mendeskripsikan hasil grafik kan. Berdasarkan grafik akan lebih ilmiah, lebih enak aja dibaca. Itu ya. Nah, yang agak fatal ini daftar pustakanya jarak antar baris terlalu besar. Ini cukup 1 aja, ya. Pak, Ya. kalau boleh menanggapi, daftar pustaka ini kita akan selesaikan dengan pedoman yang diberikan dari sekolah. Dan kebetulan di situ kami juga bingung, tapi ditulisnya spasinya ganda. Oke. Baik. Kalau itu biar nanti kami yang cross check lagi. Ya, saya suka. Saya miss. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dita dan Bapak Materi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh audiens selama 10 menit. Jikalau ada yang ingin bertanya, mohon mengangkat tangan terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Waktu dan tempatnya saya berikan. Oke, saya Wilbert Lee dari kelas 15 absen 34. Mungkin saya ingin bertanya, kalau dari penelitian ini kan lensa Fresnelnya langsung dipasang pada sumber cahayanya. Sedangkan kalau di dunia nyata itu tidak mungkin lensanya bakal langsung dipasang di matahari gitu. Saya jadi penasaran untuk pengaplikasian di dunia nyata, lensa Fresnelnya ini akan dipasang di mana? Apakah langsung di atas panel suryanya atau ada jarak di antara panel surya dengan lensa Fresnelnya? Terima kasih. Jadi untuk tadi pengaplikasian sebenarnya dari toko kami itu masih terbatas ya. Pertama dari segi waktu, sama juga fokus penelitian kami adalah untuk verifikasi apakah betul lensa Fresnel dapat mempengaruhi daya output yang
dihasilkan oleh anak surya. Kalau misalkan cara kerja lensa Fresnel itu kira-kira seperti ini. Nah, nanti untuk jarak sebenarnya bisa disesuaikan dengan fokus dari lensa Fresnel. Nah, salah satu kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan penelitian adalah kurangnya waktu kami supaya bisa mencari fokus dari lensa Fresnel yang kami pakai. Karena kalau misalkan jarak yang nanti kita taruh di atas panel surya bisa sesuai dengan fokus, itu seharusnya nanti akan menghasilkan peningkatan cahaya, intensitas cahaya yang lebih tinggi lagi. Izin menambahkan apa yang tadi telah dikatakan itu bisa memotivasi untuk penelitian selanjutnya untuk menentukan jarak dari lensa Fresnel ya. Nah, itu bisa kami masukkan ke dalam syarat. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Guru penguji dan presenter. Saya pertama mau provisiat kepada teman-teman yang sudah bisa mempresentasikan hasilnya, RP-nya secara baik dan lancar. Saya masih mau bertanya mengenai air ya. Kenapa harus spesifik 13 derajat? Saya masih kurang mengerti di sana. Dan kenapa harus dalam bentuk air? Kenapa tidak bisa es yang bisa lebih dingin? Atau kalau wajib dalam bentuk cair, kenapa tidak menggunakan substance lain seperti alkohol yang bisa lebih dingin lagi? Oke, izinkan saya untuk menjawab. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh Pak Agus, mengapa harus 13 derajat Celcius? Itu tidak ada alasan yang khusus ya. Tapi menurut penelitian-penelitian relevan yang telah kami baca, selama suhunya ini di bawah 19 derajat Celcius, maka dia akan bisa meningkatkan daya keluarannya. Jadi ya bisa dibilang memang tidak ada alasan khusus mengapa harus 13 derajat Celcius. Lalu izinkan saya menambahkan, tadi pertanyaannya kenapa harus air dingin gitu, kenapa nggak alkohol gitu atau dalam bentuk apa yang lain gitu ya. Jadi penelitian kami kan sudah membuktikan bahwa ternyata ada pengaruhnya ya, perubahan suhu terhadap daya output itu. Nah, ini bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Bisa saja nanti penelitian selanjutnya itu menggunakan seperti nitrogen cair mungkin, atau mungkin es gitu ya, atau mungkin alkohol juga. Nah, kami tidak tahu, tapi ini bisa menjadi bekal bagi penelitian selanjutnya agar bisa terus berinovasi. Terima kasih. Kalau dari audiens saya ingin memberikan pertanyaan. Saya lanjutkan. Terima kasih audiens dan pemateri. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada para orang tua peserta didik dan juga tamu undangan untuk menyampaikan apresiasi, saran dan juga tanggapan. Waktu dan tempatnya saya berikan. Selamat sore, terima kasih untuk audiens serta pembimbing dan juga anak-anak yang hari ini presentasi. Kami dari orang tua merasa bangga, kalian luar biasa. Perjuangannya juga saya lihat sendiri seperti apa dari hari ke hari. Tapi memang kerja keras itu tidak sia-sia. Saya harapkan untuk kedepannya, untuk modal kalian kuliah nanti, ini menjadi satu tahapan awal pembelajaran di Kanisius seperti ini bisa dibawa ke dunia di universitas. Juga kita harapkan dari adik-adik yang hadir di sini bisa meneruskan untuk dan tetap yakin di Kanisius akan makin berkembang bagus dengan bimbingan Pak Agus dan guru-guru yang lain. Saya yakin dan percaya kalian pasti akan lebih maju lagi. Terima kasih dan sukses selalu. Tuhan berkati. Baik, terima kasih pada pemakalah ya, peneliti belia, juga pada Bapak guru dan adik-adik semua.
Saya sangat senang dengan penelitian ini karena memang saya lihat penelitian ini bisa berkontribusi dan berdampak luas, apalagi terkait dengan isu energi berkelanjutan. Lalu kalau kita kaitkan dengan semangat melayani orang lain, beberapa tahun lalu saya pernah survei di pedalaman Papua, di daerah Kabupaten Asmat, Mati sampai ke Merauke. Di pedalaman itu energi listrik itu satu kemewahan. Biasanya listrik itu hanya 3 jam, 4 jam satu hari untuk mensuplai penduduk-penduduk. Kadang jam 12, jam 3 sudah mati gitu. Lalu penerangan di jalan biasanya pemerintah daerah itu menggunakan panel surya. Lalu saya kaitkan dengan penelitian ini, saya merasa penelitian ini sangat penting ya untuk bisa berdampak bisa diaplikasikan pada mengefektifkan pemanfaatan surya sebagai sumber energi, khususnya di daerah-daerah remote area. Nanti mungkin di selanjutnya itu dipikirkan ya seperti apa, dan saya bangga. Saya kira adik-adik ini siap yang menyongsong Indonesia Emas di 2045. Terima kasih. Selamat sore buat semuanya. Pertama-tama mungkin mengucapkan selamat dulu ya buat adik-adik yang mempresentasikan tadi. Terus terang saya bangga sih, ternyata generasi muda seperti kalian tuh memikirkan juga gitu isu yang memang viral ya sekarang ya, soal energi terbarukan gitu. Benar seperti yang tadi papanya Twin bilang ya, bahwa di remote area itu membutuhkan banget sih energi terbarukan. Saya juga baru dari sana sih, dari Maluku Pak, dimana yang memang listrik mati-mati terus. Memang di sana pun memakai panel surya seperti yang kalian presentasikan sih gitu. Nah, saya bangga banget sih kalian memikirkan itu. Mudah-mudahan ini tuh bisa jadi bisa dilanjutkan terus ya, bahwa ini nggak hanya jadi tugas sekolah, tetapi mungkin nantinya pada saat kalian bermasyarakat tuh itu jadi sesuatu yang bisa bantu untuk mengembangkan Indonesia gitu sih. Terus terima kasih juga untuk guru pembimbing, kemudian penonton-penonton semuanya. Semoga ini bisa jadi jadi suatu patokan kalian juga ya, bahwa masih ada loh kesempatan kalian juga untuk bisa mengembangkan dari penelitian ini menjadi yang lebih baik, yang bisa berguna nantinya buat bangsa kita. Itu sih, terima kasih. Teman-teman, saya baru menemukan ini biar lebih baik lagi. Itu di metode pengumpulan data sama analisis data itu kan teman-teman bahasanya masih akan. Itu jangan pakai akan ya, karena sudah dilakukan penelitian. Jadi proses pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini apa, terus teknik analisis data yang digunakan apa, jangan pakai akan ya, karena sudah dilakukan. Itu aja. Terima kasih para orang tua bagi peserta didik, para hadirin sekalian. Dengan itu berakhirlah pula seluruh dinamika sesi presentasi research paper ini. Terima kasih kepada para guru yang sudah menguji, para pemateri yang sudah melakukan presentasi, dan juga atas keterlibatan para hadirin sekalian. Tuhan memberkati. Amin.